Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ya sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, perhatikan kata Dia di situ huruf besar, berarti Tuhan Yesus Kristus, ya. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, huruf besar yaitu Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Firman ini berkata, saudara, ya kita ini memang belum pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya bertanya kepada saudara, apakah ada di antara saudara yang sudah pernah bertemu Yesus, ya muka dengan muka? Mungkin sebagian orang yang pernah mengalami penglihatan, ya, atau didatangi Tuhan secara pribadi ada. Tapi itu hanya terhitung dengan jari, sangat sedikit orang yang mendapatkan anugerah dan kasih karunia berjumpa dengan Tuhan. Tapi rata-rata dari kita, orang percaya, orang Kristen, kita belum pernah bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Ya, namun ayat ini berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, inilah yang disebut dengan iman, saudara. Kita memang belum pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata. Tapi kenapa kita bisa mengasihinya? Ya, karena kita punya iman, ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya kenapa selalu saya katakan bahwa untuk percaya pada Yesus itu adalah kasih karunia. Karena tidak mudah mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, Tuhan yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita lihat dengan mata kita, tapi kita sudah bisa mengasihi, ya itu yang dinamakan iman. Ya, makanya saudara, kalau orang datang kepada saya bertanya, Bu, ya saya ini bukan orang Kristen, tapi saya mau tanya, kenapa Ibu percaya Yesus itu Tuhan? Saya sih nggak percaya ya, Bu. Gini. Saya selalu menjawab, maaf, untuk bisa mempercayai dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan itu adalah karena kasih karunia. Itu adalah pilihan Tuhan, ya, untuk memberikan iman kepada masing-masing orang. Karena tidak semua orang itu bisa punya iman dan mengasihi Tuhan. Ya, banyak juga yang mengaku Kristen saja, mengaku percaya Yesus saja, belum tentu mengasihi Yesus. Makanya dikatakan di sini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Nah, mengasihi Tuhan, firman Tuhan Yesus berkata, orang yang mengasihi aku itu adalah orang yang melakukan firman-Ku. Dengan kata lain di sini dikatakan, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus, namun kita mengasihinya dengan cara kita ini melakukan ajarannya, melakukan perintah-perintahnya. Jangan katakan engkau mengasihi Tuhan kalau engkau tidak melakukan firman. Artinya engkau juga tidak dipilih, saudara, ya. Karena walaupun kita belum pernah melihat Dia, tapi kita mengasihinya, kita tunduk pada firman-Nya, kita melakukan ajarannya, itu adalah kasih karunia, saudara. Tidak semua orang bisa. Makanya banyak orang yang ngaku Kristen saja, hidupnya tidak tunduk pada Tuhan, artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mengasihi Tuhan sekalipun kita belum pernah melihat Dia, berbahagialah itu karena kita dipilih oleh Tuhan, karena kita ini ya diberi karunia hikmat dan juga diberi karunia iman oleh Tuhan. Dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang ya kamu tidak melihatnya, ya, tapi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itulah saudara yang luar biasa, ya. Walaupun kita tidak melihatnya, kita tidak bersama-sama dengan Dia, tapi kita percaya. Bahkan sekalipun orang-orang melihat Yesus, kita lihat di kota Kapernaum, ya, itu adalah kota yang paling banyak Yesus melakukan mujizat, tapi juga Alkitab berkata kota itu adalah tempat orang-orang yang paling banyak tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu yang saya bilang tadi, itu adalah kasih karunia. Ya, bahkan sekalipun di zaman Yesus ada, ketika Dia berada di Kapernaum, Dia melakukan banyak mujizat. Buktinya di kota itu ada begitu banyak orang yang menolak dan tidak percaya kepada Dia. Jadi bukan soal melihat Yesus atau tidak, bukan soal kita melihat mujizat atau tidak, tapi ketika kita punya iman, kita percaya kepada Dia, kita mengasihinya. Nah, itulah yang luar biasa, saudara, ya. Walaupun kita nggak pernah melihat Dia, tapi kita mengasihinya dan kita mau percaya kepada Dia.
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, kita bergembira bahkan di dalam Yesus. Kenapa? Karena ada sukacita yang kita alami ketika kita percaya Yesus, yaitu apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, kenapa kita beriman? Agar jiwa kita diselamatkan. Ya, kenapa kita percaya? Karena Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuh dan jiwamu di dalam neraka. Jadi kita tahu tubuh ini akan hancur satu saat, tapi jiwa kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini berkata, orang yang percaya Yesus sekalipun belum melihat, tapi kita mengasihi dia, itu dikatakan kita ini bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan, ya, karena kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini bagi seorang manusia itu adalah keselamatan jiwa. Semua orang beragama untuk mencapai keselamatan jiwa. Nah, kita bersyukur di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan jiwa, karena itulah kebutuhan yang paling hakiki bagi setiap manusia di dunia ini, lebih daripada uang. Engkau membutuhkan keselamatan jiwa. Buat apa engkau kaya kalau jiwamu binasa, kata firman Tuhan. Yang engkau memperoleh dunia dan segala isinya, uang banyak, kekayaan banyak, tapi engkau binasa, jiwamu tidak selamat. Buat apa, saudara? Ya, keselamatan jiwa itulah yang terpenting yang kita harus kejar dalam dunia ini, dan itu ada di dalam Yesus. Ya, kita bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan. Kita bergembira karena kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Dan yang luar biasa, ayat 10 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang dari zaman perjanjian lama, ya, nabi-nabi meneliti tentang keselamatan itu. Mereka berusaha, saudara. Bahkan, ya, kita ini mengucap syukur, kita menerima kasih karunia, keselamatan di dalam nama Yesus. Kita dipilih, kita dibenarkan supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Karena itu hari ini, saudara, jangan tinggalkan Yesus, tetaplah percaya pada Dia. Apapun keadaan kita, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, kita belum pernah bicara dengan Dia dari muka ke muka, tapi kita percaya, ya, dan itulah iman. Marilah kita mau terus percaya dan berkata, Tuhan, aku tetap percaya, aku tetap berharap, dan aku mau tetap setia kepada Tuhan, sebab Engkau yang pegang kendali atas hidupku. Biar kita perkatakan itu di hadapan Tuhan, agar kita juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan, dan kita sampai pada garis akhir tujuan hidup kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita.